Sudah saya sampaikan berkali-kali di video terdahulu bahwa saya menyatakan para kiai, gus, atau yang benar ulama Buya yang ngotot-ngotot membela Ba'alawi, meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu, Habib Ba'alawi itu adalah tersambung pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para pembela itu yang bergelar mentereng-mentereng itu, saya perhatikan hanya sebatas kulit yang dia sampaikan, hanya sebatas framing narasi-narasi dari hawa nafsu, bukan daripada ilmu, yang dimana fungsi ilmu sendiri itu adalah idrakul syai', ya, untuk mengetahui sesuatu itu mestinya itu ya bil haqiqah, itu kan, secara nyata. Secara nyata, kenyataan itu tidak mungkin bisa kalau tidak ada turun lewat kajian penelitian itu ya, yang komprehensif gitu ya. Nah itulah kalau sudah bil haqiqah kemudian al yakin, ya, barulah kita itu mau yakin atau hakul yakin itu pantas itu loh. Kemudian juga bil ma'rifat, dalam arti mengenal, menyentuh apa yang dipersoalkan itu dari asbabul hal atau asbabun nuzulnya persoalan gitu ya. Bukan semerta-merta dume kita itu dekat, dume kita itu masih ada hubungan famili, dume kita itu berteman baik, dume kita itu ya apa namanya itu dimuliakan oleh mereka, kemudian dulu keyakinan kita yang mestinya hak kemudian membelot kepada yang batil itu loh, yang tidak jelas, yang samar itu kan. Dari yang terang benderang kemudian kita bergeser pada jalan yang gelap itu karena rikuh, karena pekiwuh, karena mengedepankan angga unggu. Ya bagus, tapi kalau berlebihan ya tidak bagus, gitu kan. Nah ini ya, jadi saya katakan bahwa mereka-mereka orang yang membela Ba'alawi itu bergelar sekalipun adalah Buya, Gus, Kiai atau yang diulamakan, mereka itu hanya pinter ngomong gitu loh, hanya bernarasi itu, hanya framing-framing yang saya kira ya penuh nafsu, tanpa sadar apa yang disampaikan itu adalah pembodohan dan pembohongan publik gitu. Kalau memang itu tidak setuju dengan para peneliti, para pengkaji ya, atau pembuat tesis kayak seperti Kiai Haji Ahmaduddin, lah mereka itu mestinya harus bisa juga dong untuk membuat karya tulis ya, untuk membantah atau setidaknya itu untuk membanding atau menandingi gitu ya, atau ajaklah diskusi gitu loh, ajak diskusi gitu, bukan cuman kemudian hanya lempar warning ya, bersandar pada apa namanya itu para ulama-ulama terdahulu, taklid buta maksudnya itu, yang enggak seperti itulah, itu namanya itu tidak menghargai ilmu, itu seperti itu. Lebih prihatin lagi tesis yang sudah dibaca itu mungkin ya jutaan ya daripada para ahli ya, ulama itu kan di Indonesia maupun di dunia ya, banyak sekali itu kitab atau buku daripada karangan Syekh Imaduddin itu dikaji ya, diteliti, dan mereka kok mereka malah tambah untuk mendukung ya, dari belakang
perjuangan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Nah kemudian muncul ini ulama-ulama entah ini ulama bayaran ya, entah hanya pingin dikenal ya, lebih dikenal itu kan, Masya Allah, sehingga mengorbankan keyakinan yang semestinya. Ini memprihatinkan, ini memprihatinkan itu kan. Itu yang bergerak profesor itu Buya itu Muhyiddin itu ya, sampai menggebu-gebu itu, melaknat, mengutuk tesis itu Kiai Haji Imaduddin tanpa dasar, bikin sesat lah, kafir lah, lain sebagainya. Masya Allah. Padahal beliau sendiri tanpa sadar sudah memamerkan tentang kejumudan ya, sikapnya dalam menanggapi sebuah keilmuan. Ini kan lucu ya, bahkan menghimbau, mengajak untuk ayo terus dukung Mbak Alawi ya, tidak mengikuti orang-orang yang sedang berjuang untuk kemuliaan dan kesucian nama Rasulullah, nama Sahibul Ahlul Bait ya, dianggap remeh itu, malah dihina itu, malah dia sendiri kok terlalu memuja Mbak Alawi. Hakul yakin, dari mana dasarnya hakul yakin itu? Apakah sudah turun ke lapangan? Apakah sudah mengadakan kajian penelitian? Itu kan? Apakah sudah menulis karya? Coba perlihatkan itu pada umat itu, jangan cuman banyak ngomong itu kan. Ya. Banyak itu, seperti juga itu Pak Buya Qurtubi itu hanya mengedepankan emosi itu. Framing yang nggak elok lah itu kan. Mau bikin bom nuklir mana itu, petasan juga, petasan kecil itu ya, sampai sekarang itu dengan sombongnya dia itu meremehkan itu Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Ada lagi tuh yang katanya itu dari Banten, siapa itu namanya itu, Jamaluddin apa Saifuddin itu, yang menganggap bahwa orang-orang yang menolak, membatalkan nasab Pak Alawi itu adalah para ulama-ulama kecil. Justru dia ya, bukan hanya kecil besar yang berkata seperti itu. Ente bukanlah ulama, ulama nggak seperti itu kok, sok bisa mengukur kadar keilmuan seseorang. Lucu kan? Ulama macam apa seperti itu, mendingan menjadi ulama kecil ya, tetapi bermanfaat, timbang ulama besar tapi ahli ngedabrus doang, pinter membolak-balikan fakta gitu kan, lebih bagus ya. Ulama kecil kayak ustadz kecil kayak, tapi istiqomah, konsisten gitu kan, sesuai jalan yang disyariat oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi, itu lebih bagus seperti itu. Apalagi itu yang namanya ya wafi gitu ya, haduh, dia seolah tidak mengenal adab itu, bahkan promosi dirinya yang sudah mondok 7 tahun lah, 8 tahun dah. Hai, jangankan 7 tahun, 8 tahun, 1000 tahun gitu ya, ente menuntut ilmu gitu ya di pondok ribuan gitu, tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat kalau ilmumu itu untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan ya martabat ulama-ulama gitu kan. Kalau niatmu itu hanya, tujuanmu itu hanya untuk ya menjadi orang populer gitu ya, kalau ilmumu itu tidak dituntun oleh adab gitu ya, nggak ada apa-apanya ilmumu itu yang 1000 tahun mondok juga, apalagi 7 tahun itu, yang 35 tahun daripada guru-guru saya yang 30 tahun, yang 20 tahun aja nggak ada keluar-keluar. Malu rasanya kalau ada orang yang tanya mondok di mana, berapa tahun mondoknya. Lah kamu, Masya Allah, di mana-mana berbicara. Percuma saya sudah mondok 7 tahun kalau tidak bisa membela Pak Alawi. Percuma saya
mondok 8 tahun. 8 tahun itu masih sanawiyah itu. Makanya sepantasnya ya kita lihat ente itu, masya Allah, bukan hanya rusak citra santri, tetapi juga banyak sekali ya para umat itu pada ente itu ya bahkan membuli ya, bahkan menganggap remeh gitu ya, karena ente sikapnya meremehkan orang lain ya. Jadi ente itu belum apa-apa, hanya ilmu kulit gitu ya. Ya termasuk juga itu gurunya itu Idrus Ramli itu yang meyakini adanya mi'rajnya Syekh Muqaddam yang 70 kali dalam sehari semalam itu coba itu sudah dibantah itu oleh banyak ahli ya, oleh ulama itu ya, termasuk itu yang siapa itu Mas Nasab palsu itu yang mengkaji langsung pada tanah kelahiran Syekh Muqaddam itu. Mereka banyak yang tidak tahu kalau memang itu adalah ulama besar waliullah itu, bahkan lebih daripada Syekh Abdul Qadir Jilani yang karomahnya itu hampir-hampir menyamai mukjizat gitu. Jangankan di tanah kelahiran, di luar kota, bahkan di negaranya sendiri itu akan dikenal itu ya. Kalau memang dia itu seorang ulama yang masyhur, kalau memang itu juga ada. Tapi kemarin kita melihat bahwa di sana ternyata setelahnya dilakukan ya penelitian langsung pada tanah kelahirannya, itu dikatakan banyak sekali yang tidak tahu, artinya bahwa adanya Syekh Muqaddam itu adalah fiktif untuk menjadi modal penarik ya bagi Pak Alawi, agar orang-orang khususnya di Indonesia ini yang awami tertarik menjadi pengikutnya, kemudian menjadi tumbal bagi pelampiasan nafsu dunianya ini. Nah, Idrus Ramli ini merasa diri selalu diawang-awang terhadap ulama-ulama yang tidak sepaham itu, pastilah akan dapat gelar sesat lah, kafir lah, syiah lah, wahabilah, murtad lah, dan lain sebagainya. Seolah di mata dia itu yang berbeda paham itu adalah hina, rendah, goblok semua, itu paling pinter itu Gus Ramli itu ya. Dan siapa lagi itu mereka-mereka yang meyakini terhadap dongeng khurafatnya Pak Alawi itu, sadarlah ya, sadarlah. Yaitu termasuk juga Kiai Miftahul Akhyar itu yang kata Ubaidillah itu difitnah. Kata Ubaidillah itu adalah pendidik bangsa Indonesia, kalau tidak ada Ubaidillah maka orang Indonesia itu tidak akan tahu apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata hatinya ini sudah tertutup banget karena terlalu sibuknya ya, fokusnya untuk memuja ya. Padahal itu juga warning yang framing yang saya kira bukan hanya membodoh tapi menyesatkan itu ya, mengabaikan kenyataan yang sekarang itu. Bagaimana itu ya, Nusantara dirusak, mana pedulinya sejarahnya itu. Bagaimana itu NU itu dihina, itu mana mata hatimu itu ya, nggak ada peduli, nggak ada rasa sakit. Ulama-ulama juga itu kan diremeh, dihinakan. Aneh kan ketika ada orang yang membela Kanjeng Rasulullah, membela Ahlul Bait, membela Wali Songo, membela ulama, kok malah diejek, malah diinjak, malah diremeh, dihina, dikatain, dituduh sebagai Wahabi lah, sebagai orientalis lah, sebagai Syiah lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Termasuk itu Dr. Cengengesan itu ya membantah tidak dengan data. Kiai Haji Maduddin itu tesisnya itu hanya disikapi dengan narasi-narasi sampah itu, sampai menghinakan orang kampung yang dikatakan tidak bisa apa-apa itu. Ini yang membuat kita ya, para kiai kampung itu bangkit itu. Bisa apa Anda juga itu menganggap orang-orang yang
kontra, orang-orang yang tidak sepaham ya dengan Anda, kemudian dianggap SDM-nya rendah dan sebagainya. Anda itu dokter tapi ya rendah sekali itu ya, sumber daya perilakunya itu, adabnya itu loh ya. Orang berilmu itu kalau bicara berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan narasi atau kemauan, gitu kan. Termasuk ketuanya itulah. Jadi saya katakan bahwa orang-orang yang membela Ba'alawi kukuh ini ya, sampai sekarang itu dengan seraya merendahkan para pejuang Trah Wali Songo, mereka itu orang-orang pinter ya, pinter ngomong gitu loh, pinter membolak-balikan fakta ya, tidak berdasarkan ilmu yang nyata ya, itu loh. Nah, ini kan hal yang memalukan gitu. Nusantara diobrak-abrik sejarahnya, cicing diem, mana jiwa nasionalismenya itu ya. NU diobrak-abrik gitu kan, diem gitu kan. Mana pula itu para ulama-ulama dihina, direndahkan itu kan, diem itu kan. Bahkan ulama penggagas dan yang melahirkan NU sendiri kayak Haji Asy'ari dihina, itu diem. Kenapa? Mana tanggung jawab moral, tanggung jawab agama kalian itu? Indonesia ini sedang tidak baik-baik aja, bukan karena ya lain-lain, tetapi karena perbuatan Ba'alawi yang menyesatkan umat dengan cerita khurafat dan doktrinnya, dengan mengklaim wilayah Nusantara, dengan juga itu membelotkan sejarah, membelotkan makam, memalsukan makam-makam sesepuh kita itu kan. Ya Allah, diem. Kenapa diem? Mana tanggung jawabmu? Mana tanggung jawab kalian? Gitu loh. Nggak malu ya, Pak. Seorang tokoh kok malah justru bukannya kita bergerak untuk bagaimana ya menjaga keutuhan Nusantara daripada pembelokan sejarah, daripada pengklaiman orang-orang luar gitu kan, malu, diem ya. Nah, bagaimana itu tanggung jawab moral, akidah dan agama itu ya, terhadap orang-orang yang meremehkan ulama, meremehkan NU, meremehkan Ki Hasyim Asy'ari ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini nih ya, saya katakan terhadap orang-orang yang sekarang ini ya, kiai ulama itu kokoh membela Ba'alawi ya, seraya merendahkan kaum pribumi yang sedang berjuang membela agama, membela kemuliaan nasab Nabi, Ahlul Bait, para ulama marwahnya juga menjaga akidah, kemudian diremehkan. Ini tidak patut itu ya, tokoh-tokoh seperti itu diikuti, itu nggak pantas itu. Nanti kalau kita menitipkan anak kepada mereka, kemudian diajarkan cara-cara Ubaidillah, cara-cara Ba'alawi yang rukun imannya ditambah satu itu untuk iman kepada Habib gitu misalkan tuh, yang percaya pada dongeng-dongeng khurafah itu. Iya, kemudian meniru jadi tukang dawir ya, meniru dengan sombong ya, petentang-petenteng merasa kastanya tinggi. Aduh, jangan sampai generasi muda, anak-anak kita itu ketempelan ajaran-ajaran macam itu yang disampaikan oleh para pembela-pembela yang bergelar ulama, kiai, gus itu loh ya. Jauhi itu sebelum mereka itu kembali kepada perjuangan sebagai rakyat ya, pribumi yang dengan mengorbankan apapun untuk menjaga keutuhan sejarahnya, keutuhan persatuannya dan sebagainya ya. Jangan ikuti mereka itu selagi mereka itu tidak peduli pada keresahan umat ya, tidak peduli pada kebingungan umat, sibuk dengan egoisnya masing-masing ya, yang dikhawatirkan nanti Masya Allah mendapat ajaran-ajaran yang seperti ajaran yang disampaikan oleh para pembela Ba'alawi dan oleh anak cucu yang itu mengaku dirinya sebagai buyut daripada Ubaidillah dan para pengagum yang
sekarang itu dikatakan fiktif ya oleh banyak orang ya yang kajian langsung di Yaman itu ya, itu tidak boleh itu diikuti. Kalau begitu tidak boleh diikuti sebelum mereka meluruskan akidah dan masuk terhadap Islam dan ajaran yang kafah. Begitu saudara, apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf yang sedalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.